wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya banggakan Bapak Ibu semuanya, warga besar Sadar Iki, marilah kita panjatkan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi sehat walafiat sehingga bisa hadir di sini bersama-sama untuk belajar bersama. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, izinkanlah saya bersama Ibu untuk berdiskusi. Saya ingin mendapatkan sesuatu dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti kita semakin dapat pemahaman ya, dan dapat ilmu manfaat dan barokah. Ibu sekalian, kenalkan dengan saya ya. Sebagian sudah kenal dengan saya ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Muklis ya. Inilah saya di LPMP Jawa Timur ya, sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia, Ketua Wilayah di Jawa Timur. Ini buku ke-16 ya, jadi ini masuk buku bestseller Legend for Better Generation ya. Ini buku yang banyak dengan inspirasi-inspirasi, banyak karakter-karakter, banyak nilai-nilai. Karena setiap kami melatih, membina, memfasilitasi suatu pelatihan, selalu kami tulis apa yang kami dapatkan ya. Sehingga ini banyak tentang model-model pembelajaran, tentang RPP, abad 21 dan lain-lain, ini banyak sekali ya. Bagaimana membuat sekolah itu meningkatkan mutunya. Kemudian buku yang 17 ini ya, buku bestseller Lembayung Rindu, ini adalah buku puisi ya. Ini buku antologi, buku keroyokan ya. Tapi ini adalah lahir atau dicetak saat pandemi ya. Jadi saat pandemi COVID-19 justru melahirkan buku ya. Ini menunjukkan bagaimana COVID yang sebenarnya, sehingga kita bisa bijak menyikapi suatu masalah ya. Kemudian Ibu, nah ini ya. Kita akan brainstorming dulu Pak Ibu ya. Kita akan brainstorming tentang apa itu AKM ya. Oke, sini kami akan gunakan Mentimeter ya untuk membantu brainstorming kami ya. Ini Pak Ibu ya. Kita akan gunakan Mentimeter. Pak Ibu, apakah bisa melihat ini web saya ini? Masih abu-abu Pak, masih dalam proses. Oh gitu ya. Terlihat ini? Belum Pak, masih proses. Belum ya? Masih abu-abu, masih dalam proses. Sabar. Oh ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. AKTP, GG. Ini kelihatan ini? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang manfaat AKM? Ini kalau saya mau, tadi tak stop screen dulu ya. Iya Pak, kita Bapak stop screen dulu, baru ya. share konten yang di atas, pilih Mentimeter. Karena yang kelihatan masih PPT. Masih proses ini ya. Ini browsernya enggak kelihatan, ini browsernya. Google Chrome. Sudah mulai proses Pak? Iya sudah Pak, sudah kelihatan Mentimeter. Bapak Ibu, ini adalah Mentimeter. Silakan Bapak Ibu, ini gimana nih? Tertutup ini anunya nih. Mungkin alamatnya Pak yang tadi GG bisa di room chat ya. Oh ya, di ini ya. Ya, Bapak bisa kirim ke room chat, nanti teman-teman klik aja di room chat. Oke. Ini tadi ini ya. Room chatnya nih mana ini? Di bagian bawah Pak ada chat. Bapak ajukan ke all attended. Ini oke, room chat ya. Ya, oke, sip. Wah. Kita agak stop dulu. Aduh,
Ini ada kesulitan kalau saya pakai webbook ini ya. Bentar. Nggak apa-apa Pak, nggak di stop share konten, di bagian bawah ada kolom chat, jadi Bapak copy linknya, kemudian dipaste di kolom chat, kemudian dia ditujukan ke all attended. Ini ya. Nah ini sudah bagi. Sudah muncul di kolom chatnya ini? Ditujukan kemana Pak? Karena kami nggak lihat kalau di attended. Bisa jadi dikirim ke all panelis supaya kami juga lihat di panelis. All panelis ya. Oke. Iya. Bentar. Ini Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, doa yo. ini ya. Rumah Sudah belajar, kelihatan? Sudah kelihatan Pak, sudah. Bapak Ibu peserta silahkan Bapak Ibu mengklik link kemudian menuliskan tentang apa yang Bapak Ibu ketahui tentang AKM. Silakan Bapak Ibu peserta. Linknya telah kami kirimkan ke kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengisi tentang apa saja yang Bapak ketahui tentang AKM. Nah ini ya. Ini sudah dikirim ini. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi di link ini, Bapak Ibu tinggal mengklik linknya, kemudian Bapak Ibu menuliskan tentang apa saja yang tentang AKM. Ini sudah terlihat ini pertanyaan ini? Sudah Pak, sudah. Sudah ya, matematika sudah kelihatan Sudah. ya. Atau ini masukkan kode 3068328 ya tentang AKM. Ya, silakan Ibu. Ini. Oh ya, berarti Bapak Ibu membuka menti.com kemudian menuliskan ini ya Pak, 368328. Ya, silakan atau di browser bisa pakai Google Classroom atau pakai Google ya, atau pakai Opera, pakai Firefox, silakan ya. Masukkan 3068328 ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang manfaat AKM ya. Silakan ngetik dengan 3 huruf ya. Ada 3 baris, silakan diisi semua bisa ya. Silakan Bapak Ibu. Tak beri waktu ya. Kira-kira 1 menit berapa orang yang bisa terlibat ini ya. Ini baru 1 orang yang bisa masuk ya. Ini asesmen kompetensi minimum. Silakan yang lain. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang AKM ya? Apakah hanya asesmen kompetensi minimum yaitu kepanjangannya atau yang lain ya? Ketika Bapak Ibu mendengar kata AKM, apa yang Ibu Bapak pikirkan? Monggo. Silakan buka browser, ketik menti.com, masukkan kode 3068328 ya. Monggo Bapak Ibu. Nah, ini baru 1 orang yang bisa masuk ya. Silakan bisa gunakan yang ada di alamat yang ada di itu chat, atau ketik buka browser, ketik menti.com, masukkan kode 3068328 ya. Asesmen ya, ini kompetensi minimum ya. Asesmen, silakan apa yang Bapak Ibu ketahui ya. Jadi ini baru 2 orang yang bisa menjawab ya, yang bisa masuk ya. Nah, monggo Bapak Ibu ya. Masukkan, dibuka HP Bapak Ibu, buka Android Bapak Ibu ya. Nah ini ya, ini hampir semua jawab yang sama ya, asesmen kompetensinya. Apa sajanya ya, jadi apa, mengapa, bagaimana ya, di mana, kapan, silakan tentang AKM ya. Silakan dijawab dengan apa, mengapa, bagaimana,
kapan, di mana, siapa, ya misalnya ya. Monggo, Pak Ibu. Silakan, ini baru 2 orang yang bisa masuk ya. Ini 1 menit baru 2 orang. Silakan, Banyak yang kesulitan Pak akses. Ini banyak yang di kolom chat kesulitan mengakses masuk di menti.com. Yaitu penjual nasi Padang yang kini menjadi presiden Singapura. Silakan buka Jadi Androidnya, pada Pak Ibu. tahun Buka pakai 2017, browser apa saja, Halimah silakan. Yacob mengukir sejarah Nah, sebagai bisa wanita pakai pertama yang Opera, menjadi Firefox, presiden bisa Singapura. pakai, Terlahir dari keluarga yang Google miskin, ya, silakan. Halimah sudah Monggo. menjadi anak yatim sejak umur 8 tahun. Halimah berhasil diterima di sebuah Ini universitas baru 2 ternama orang di dari tadi Singapura. ya. Sudah Ia menghabiskan 1 30 menit tahun setengah hidupnya ini ya. sebagai Pokoknya aktivis di dunia ini. 1 menit langsung 60 Seorang orang ibu yang Halimah bisa masuk Yacob ini yang ya. dulunya penjual nasi Ini baru Padang 2 orang sudah akhirnya bisa hampir menjadi 2 presiden menit ya. juga. Nah, jadi tetap semangat. Silakan pakai browser yang Ibu punya ya. Ketik aja menti.com, klik kemudian masukkan kode di atas ini. Kode 3068328 ini ya, masukkan Mungkin ini. kesulitannya Pak karena saya buka juga ini kita harus buat akun dulu Pak. Jadi Oh, pakai akun. iya dia 2 tahun akun. Atau mungkin teman-teman boleh Pak dituliskan saya di kolom chat nanti saya bacakan. Oh, Yang gitu. kesulitan masuk ya. Karena saya lihat ini Iya, ini Dua terlihat akun. ini. Ini terlihat ini. Kalau ini kelihatan, coba ini ya, ketik ini menti ya. Ini udah keluar ya. Menti.com. Nah, ini. Sudah Pak Ibu sudah melihat ini Pak Ibu? sudah Pak sudah. Ini ya, ini diklik ya. Diklik. Kemudian kok keluar ini, keliru ya. Menti.com. Ini Bapak ya, ada join presentation ya. Nah, ini Bapak masukkan kode di sini. Tadi 30 tadi masukkan di sini udah submit, Bapak Ibu jawab ya. Jadi masukkan kode tadi di sini. Keluar nggak ini Mentimeter? Sudah Pak sudah. Sudah ya, nanti di submit, kemudian Bapak Ibu isi ada 3 baris, maksimal 3 kata ya. Oke, kalau sudah nanti akan keluar di sini ya. Ini baru 3 orang. Kodenya Gimana, ada 308 Ini nih tadi. 3068 328. Mohon dicatat ya, Bapak Ibu ya. Mohon dicatat. Saudara. Ini kodenya tidak keluar. Nah, ini nih. Ini Bapak Ibu, saya munculkan ini kodenya 3068328. 3068328. Jadi ada 7 angka ya. Ini baru 3 orang. Monggo masukkan kode ini di atas ini 3068328 ya. Bisa Pak Ibu, monggo dibuka browsernya, apakah pakai Google atau pakai Google Classroom atau pakai Pertanyaannya tidak bisa terbuka. tidak bisa terbuka. Ini aja langsung buka di Google Bapak Ibu ya. Iya. Ini saya sudah masuk, sudah ada pertanyaannya, tapi di sini ada this question is not opening for voting. Oh, coba ini Bapak Ibu ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini ketik menti.com ya. Udah. Ini sudah klik ya. Akan keluar semacam ini. Nah, ini. Ya, udah Masukkan masukkan kodenya. Oh, masukkan ini kalau yang lain lancar ya. 68328. Baru submit ya. Di submit begini. Nah, ini akan keluar ini. Nah, itu yang muncul. Oh, ini not open ya. Nah, Oh, iya ya. Kenapa ya? Oke, kalau memang nggak bisa, ingat open for voting. Oke, kalau nggak bisa kita coba pertanyaan kedua ya. Kita geser atau direset dulu, Pak Ibu. Aku bisa, Pak. Bisa ya? Ya, terus Harus dijawab dijawab. apanya, Pak? Yang masih dijawab ya. itu apa yang Bapak Ibu tahu tentang manfaat AKM? AKM nomor 1. Sekarang ini Pak Ibu, ini tadi kan yang pertama tadi ini kan. Oh, ini yang tadi, malah yang kedua ini tadi ya. Ini adalah manfaat ya, manfaat dari AKM ya.
Silakan tambah lagi Bapak Ibu, manfaat AKM itu apa? Asesmen pengganti ujian nasional kompetensi umum, silakan ya. Nggak bisa tambah ya. Oke, kalau nggak bisa memang ada kendala kayaknya ya, sehingga tidak bisa nih. Oke, nanti bisa latihan setelah ini nanti Bapak Ibu ya. Kita lanjut pada presentasi. Pertanyaan Ya. tidak terbuka untuk pemungutan Oke, suara. Bapak Ibu, itu nanti untuk latihan sendiri ya. Jadi supaya nanti bisa lancar, memang perlu latihan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin kita diskusikan tentang kurikulum kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar kata kurikulum, apa Ibu Bapak pikirkan? Silakan di unmute ya. Mendengar kata kurikulum, apa Ibu Bapak pikirkan? Silakan. Perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran, ya bagus. Apa lagi? Kurikulum yang kita pikirkan adalah perangkat pembelajaran. Mungkin ada yang lain? Mendengar kata kurikulum, apa Ibu Bapak pikirkan? Perangkat pembelajaran, apa lagi? Halo, ada orang? Siapa ya Pak? Sudah kelihatan. Oke, Bapak Ibu, mari kita perdalam lagi dalam kurikulum itu tadi memang ada perangkat ya, ada sistem, ada metode, ada materi atau konten dan lain-lain ya. Di sini kita lebih persempit lagi, dalam kurikulum kita itu ada KIKD ya. Nah, kita coba cek KD-nya ya, bahwa dalam kurikulum ada kompetensi dasar. Misalnya di sini Bapak Ibu, kami ambil ya. Ini KD 3.1, yaitu menjelaskan ruang lingkup biologi ya. Ini pada biologi SMA ya, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Nah, Ibu, kalau KD ini KD 3.1 dimutilasi, itu menjadi berapa bagian Bapak Ibu? Jadi KD ini kalau kita mutilasi, kita potong itu ada berapa bagian? Silakan Bapak Ibu menjawab. Halo, silakan di unmute sendiri ya. Kalau KD ini dimutilasi, dibagi, ada berapa bagian Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya? Halo? Ada yang bisa bantu saya? Jadi Bapak Ibu ini Pak, dua. Apa saja dua itu? Oke. Yang pertama menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan dan berbagai objek biologi, dan yang kedua sampai di kehidupan, organisasi kehidupan. Yang kedua menjelaskan penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Oke ya, bagus ya. Bu siapa yang ngomong ini? Bu Harti, Pak. Dari? Bu Harti. Ya, silakan Dari Kabupaten ya. Bangka. Ya, yang lain monggo. Bu Harti sudah menyampaikan ada dua, yaitu menjaga ruang lingkup biologi, dan yang kedua adalah penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja ya. Mungkin yang lain punya pendapat yang lain? Kalau ini dimutilasi ada berapa bagian ya? 5. Ada yang bisa bantu Ada saya? Pak, ada 5 Pak. Ada? 5. 5, bagus. Siapa? Apa saja 5 ini? Ya, yang pertama itu permasalahan biologi, yang kedua objek biologi, yang ketiga tingkat organisasi kehidupan, yang keempat penerapan metode ilmiah, yang kelima prinsip keselamatan kerja. Luar biasa ya. Bu siapa ini? Ibu Herlina Ohi dari Gorontalo, Pak. Gorontalo, luar biasa Gorontalo ya. Bagus sekali ya. Jadi ada 5 ya. Bapak Ibu, ini nah, kalau dimutilasi itu ada 2 ya. Ada 2. 2 itu apa aja? Ini yang kita lihat ya. Yang pertama adalah yaitu kompetensi ya. Ini agak jalan ini. Nah ini ya, yaitu kompetensi ya, yaitu menjelaskan kompetensinya.
Yang kedua adalah konten atau konteks ya. Jadi konten atau materi ya. Di sini mulai dari ruang lingkup biologi sampai melalui penerapan metode ilmiah. Ini adalah kontennya ya. Ini ada kompetensi dan konten ya. Ini kalau KD 3 ya. Kemudian Bapak Ibu kalau KD 4 misalnya di sini 4.1 menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Ini kalau dimutilasi ada berapa macam Bapak Ibu? Monggo. Jadi kalau KD 3.1 dimutilasi ada 2 yaitu kompetensi dan konten atau konteks ya. Yang 4.1 kalau dimutilasi ada berapa macam ini? Sama, dapatnya 2 Pak. 2, apa saja 2 itu? Kompetensi keterampilan dengan konten. Konten, yakin? Yakin. Siapa ini? Herlina Pak. Herlina, ya kita cek ya. Iya, betul ya, ada 2 ya. Jadi kurikulum itu kalau disederhanakan dalam KD itu ada 2. Itu kompetensi dan konten. Menurut Bapak Ibu yang selama ini yang guru ribet untuk transfer knowledge ke anak-anak, untuk mengajarkan anak, membelajarkan anak, mana yang lebih diutamakan? Kompetensinya apa kontennya yang selama ini? Yang diributkan itu? Halo, ada orang? Ada orang Pak. Ada ya? Orang Pak. Mana? Ya. Selama ini guru itu ribut di kompetensinya apa di kontennya yang selama ini? Ya, lebih banyak ributnya di konten Pak. Konten ya, jadi sehingga apa yang terjadi dijejalkan ya, wes pokoknya di drill sehingga sama dengan bimbel ya. Jadi guru hanya melatihkan kontennya daripada kompetensinya. Yang seharusnya yang mana yang harus lebih ditekankan pada yang dikuasai anak? Kontennya atau kompetensinya? Kompetensi dulu. Jadi konten itu hanya sebagai konteks ya. Iya, Apapun konteksnya, anak harus kompeten. Bapak Ibu masih ingat kompetensi itu ada berapa macam toh? Atau proses kognitif ada berapa macam? Proses kognitif itu. Proses kognitif ada berapa macam? Masih ingat? Halo, ada orang? hadir. Mana? Ayo, proses kognitif ada berapa macam? Ada? Mana orangnya ini? Ada 6 ya. Apa saja 6 itu? Ya. Dari 6 mengingat. aja. Ada C1 namanya. Ya, mengingat. C2 Memahami. C3 Mengaplikasikan. C3 menerapkan. C4 Menganalisis. C5 C5 mengevaluasi. evaluasi. C6 Kreasi. mengkreasi. Justru itu harusnya Pak Ibu. Jadi apapun materinya, apapun kontennya, siswa harus bisa mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi ya. Sehingga di sini yang Pak Ibu tidak perlu dengan ribut-ribut materinya. Yang penting kompetensi apa yang dilatihkan ke anak-anak ya. Itu kalau proses kognitif ada 6. Kemudian kalau level kognitif ada berapa Pak Ibu? Level kognitif ada berapa macam? 3. Apa ya aja 3 itu? Yang tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi. Iya, yang rendah disebut dengan Low thinking skill. low order thinking skill. Yang sedang Middle thinking skill. middle thinking skill. Yang tinggi, yang sukar Higher thinking skill. higher order thinking skill. Luar biasa ya. Ya. Terima Lulus kasih. Pak ya. Nanti dapat hadiah itu ya, layak dapat hadiah ini ya. Oke, itu jadi Ibu Alina hadiah saya juga. Iya. Anak-anak harus memiliki sejumlah kompetensi. Kemudian dimensi pengetahuan, dimensi kognitif ada berapa macam, Pak Ibu? Dimensi pengetahuan ada berapa? Yang pertama adalah apa? Faktual. Masih ingat ya? Iya. Faktual, terus faktual, konseptual,
prosedural, metakognitif. Menurut Bapak Ibu 3.1 itu materinya apa? Menjelaskan ruang lingkup biologi, konsep berbagai objek biologi. Itu ruang lingkup biologi masuk faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Ruang lingkup biologi masuk di konsep faktual, Ya, konseptual ya. Konseptual. Materi konseptual. Ya. Kemudian dapat hadiah, Pak. Iya, hadiah ya. Dari Pak Muklis nanti ya. Siap. Kemudian nih, kalau menjelaskan itu C berapa Pak Ibu? Menjelaskan C berapa? Iya. Menjelaskan bisa C1, bisa C2, Pak. Iya, bisa C1, C2. Kalau disebut C1 bila mana apa? Mengingat C1. Iya. Kan C1 bila mana menjelaskan apa? Menjelaskan Definisi, Ya, menjelaskan fakta-fakta. pengertian, fakta. Jadi kalau materi itu faktual, menjelaskan fakta-fakta itu masuk C1. Tapi kalau menjelaskan konsep, Berarti berapa? definisi, Pak. Ya masuk definisi masuk C berapa? C1 ya definisi ya. Iya, kalau mengingat masuk C1, Pak. Mengingat C1. Ya. Definisi berarti hanya C1. Jadi itu berarti menjelaskan fakta-fakta. Kalau menjelaskan konsep C2. masuk di C2 yaitu pemahaman ya. Oke, kalau menyaji, kalau keterampilan ada berapa dimensi keterampilan? Keterampilan KD4 itu ada berapa dimensi keterampilan? Masih ingat? Halo. Lupa. Ada orang? Ada, lupa. Ada dua. Dua itu apa saja? Keterampilan apa? Betul, ada dua. Dua itu apa saja? Lupa. Yaitu keterampilan Ibu Erlina. Ibu Erlina itu. keterampilan abstrak. Ya, ada dua. Ya. Bapak Ibu, kalau di sini KD3-nya itu konseptual ketemu KD4 konkret ya. Jadi KD4 itu dimensinya konkret, KD3-nya itu ruang lingkup adalah konseptual. Konseptual ketemu konkret, model apa yang dipilih? Konkret Model apa yang dipilih? Tidak benar. Nggak pakai model ya selama ini ya? Selama ini nggak pakai model ya? Langsung praktek tuh jadi. Jadi milih model dari sini analisisnya itu ya. Jadi KD3 materinya itu konseptual. Ketemu KD4 menyajikan itu konkret. Model apa yang cocok? Kalau ketemu abstrak apa yang cocok? Atau KD3-nya prosedural ketemu abstrak, model apa yang cocok? KD3-nya abstrak ketemu KD3-nya prosedural ketemu konkret KD4-nya. Apa modelnya? Jadi itu cara milih model itu dari analisis KD3 dan KD4. Lain kali kita bahas ya Bu ya. Karena ini masih pada AKM. Oke, lanjut ya. Nah, ini ya Bu ya. Boleh bertanya tentang Pak perubahan. Marsudi? Halo? Pak. Nggih. Saya Ibu Chandra Pak, boleh tanya? Nggih, monggo Bu Chandra. Di slide sebelumnya Pak. Suaranya kecil sekali Bu Chandra, mau dibesarkan. Pertama Pak, Nggih, monggo sudah keras. Lanjut. di slide pertama, halo, Ya, slide pertama gimana ini? Halo, Bu Chandra? oke, halo Putus. Pak. Nggih, saya dengar, monggo lanjut. Iya Pak, saya agak tergelitik itu ketika Bapak menyebutkan ada dua kata kunci kah? Jadi di sini ada kompetensi dan konten atau konteks. Kalau menurut saya, apakah konten itu bukan yang ini Pak, yang ruang lingkup biologinya Pak? Gitu. Sementara yang melaluinya ini kan cara. Oh ya, jadi saja berarti ya. Jadi itu maksudnya itu kontennya ya, materi. Konten kan isinya Pak. Ya, jadi materi. melaluinya kan cara. Jadi gini, itu maksudnya itu materi ya. Jadi kalau barangkali sulit memahaminya, jadi ada kompetensi ya, mulai dari kompetensi kan bisa mengingat, memahami ya, kemudian menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi. Nah, setelah diambil kompetensi itu tinggal materinya. Materi dari mana? Ruang lingkup semuanya sampai kesan kerja itu adalah materinya. Jadi sajanya kurikulum itu KD itu kalau dibelah jadi dua,
isinya hanya dua, yaitu materi dan kompetensi, ya. Gampangnya begitu ya, materi dan kompetensi. Masuk KD4, KD4 juga sama. Jadi isinya materi yang menyajikan, kemudian kompetensi yang menyajikan, materinya data hasil penerapan dan seterusnya, itu adalah materinya. Nah, itu nanti materinya dibagi-bagi lagi, silakan ya. Yang penting itu kalau saya ingin dimutilasi, dibedakan antara kompetensi dan materi, ya, termasuk indikator ya. Jadi ini yang sudah pengetahuan umum. Saya kira itu Bu Chandra ya. Jadi garis besarnya begitu ya. Jadi materi, kompetensi dan materi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu untuk situasi perubahan ujian nasional ya, yang sekarang sudah berlangsung kemarin ya, dan sampai 2020 ini, bahwa memang mengapa UN itu dari dulu didengungkan agar diganti, agar dihapuskan ya, karena memang materi UN ini terlalu padat ya. Jadi karena sekian mata pelajaran ya, ini diuji ya, baik melalui ujian nasional ya, walaupun di situ sudah dipersingkat, dikurangi, tetap dianggap materinya terlalu padat ya. Ini cenderung menguji konten ya, jadi uji konten bukan kompetensi ya. Ini tadi bahwa materi itu ada konten dan kompetensi ya. Kompetensi apa? Mulai dari C1 sampai C6 itu ya. Kemudian UN ini menjadi beban orang tua, guru, siswa, karena UN dianggap indikator keberhasilan. Kalau UN-nya bagus, berarti dia itu bagus ya. Dari ini kalau juara ranking 1 di UN ini dianggap sudah segala-galanya. Ini akan menjadi beban ya. Nah, apalagi kalau di sana ada ranking dan sebagainya ya. Kemudian UN ini seharusnya berfungsi untuk pemetaan ya, pemetaan mutu ya, bukan penilaian siswa ya. Kemudian UN hanya menilai aspek kognitif dan hasil belajar, belum menyentuh karakter. Nah, ini keinginan semacam ini akhirnya berkembanglah satu kebijakan baru dari Mas Menteri ini ya, bahwa nanti UN ini hanya kali ini ada yang terakhir ya, tahun 2021 sudah mengarah ke yaitu AKM, yaitu asesmen kompetensi minimal dan survei karakter ya. Untuk AKM-nya ini ada 2 kompetensi ya, yaitu literasi dan literasi membaca dan literasi numerasi ya. Nah, di sini literasi membaca, kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa ya. Nanti bagaimana mengkaji suatu teks dan sebagainya. Kemudian numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika. Dan untuk karakter ini menurut Mas Menteri paling tidak itu ada 6 ya, ada 6 kriteria ya, ada 6 macam ya, 6 ciri pelajar Pancasila ya, ini ya karakter Pancasila. Pertama adalah bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, kebinekaan, global, berakhlak mulia. Nah, nanti seperti apa kita tunggu ya. Kemudian dilakukan di tengah jenjang ya, jadi kalau biasanya di UN kan di akhir jenjang, tapi kalau AKM tengah jenjang, untuk dasar untuk SD itu kelas 5, SMP, MTS kelas 8, SMA, MA, SMK kelas 11 ya. Mengapa di tengah? Ini untuk beri kesempatan perbaikan pembelajaran ya. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, kalau kita melihat mutu pendidikan itu dilihat dari mutu lulusannya. Lulusan yang bermutu dilihat dari hasil ya, merupakan hasil dari proses pembelajaran ya. Nah, proses pembelajaran ini diharapkan menjadi kata kunci untuk menghasilkan yang luar biasa. Maka perbaikan pembelajaran menjadi harapan ya. Nanti bagaimana kita dalam perbaikan seperti apa. Kemudian untuk mengacu praktek baiknya atau best practices ini, untuk bagaimana soal-soal kompetensi dikembangkan nanti mengacu pada level internasional baik dari PISA maupun dari TIMSS ya. Ini adalah untuk mensupport ya bagaimana kita di satu pendidikan ini bisa memecahkan masalah-masalah yang sedang dikembangkan secara internasional. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini mengapa istilah minimum ya? Ini untuk menjawab itu bahwa sebenarnya sejatinya tidak semua yang di kurikulum diukur ya. Jadi ada merupakan sampling ya, merupakan representasi dari kurikulum yang ada, sehingga yang paling penting tergambar bagaimana kompetensi yang dimiliki. Maka istilahnya adalah AKM, ada asesmen kompetensi minimal ya.
Kemudian akan mengukur keterampilan dasar literasi dan numerasi ya, kemampuan bernalar tentang tentang angka ya. Jadi bernalar, nah, di sini teks ya, jadi tentang teks dan angka ya. Kompetensi tersebut dibangun dari dasar sampai menengah ya. Jadi ini merupakan kemajuan belajar ya. AKM berbentuk survei dengan sampling kelas ya, siswa kelas 5, 8, 11 ya. Tidak melaporkan hasil individu, namun agregat yang fokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu ya, bukan kooperasi kelompok. Jadi artinya bahwa ini betul sampling untuk mengetahui kemajuan secara populasi ya, bagaimana ini tidak semua siswa diikutkan dalam ujian ini, tapi itu sudah menggambarkan bagaimana perkembangan pembelajaran perkembangan pendidikan di suatu negara ini, sehingga siswa tidak ada beban secara individu, orang tua pun demikian, dan semata-mata ada perbaikan dan pemetaan, dan tidak ada pembandingan dengan siswa satu dan siswa yang lain ya. Kemudian Bapak Ibu ya, kompetensi nasional kita lihat nanti bahwa di sini ada literasi dan numerasi, jadi literasi membaca dan literasi numerasi ya. Kemudian di sini subjeknya adalah siswa, karakter pun demikian, karakter aspek terpilih 6 dari 6 profil pelajar Pancasila ya. Tadi saya sebutkan di awal ya, terakhir adalah berpikir kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan berakhlak mulia ya. Nanti ini adalah siswa. Kemudian ada survei lingkungan belajar ya. Apa yang diukur yaitu aspek terpilih dari model sekolah efektif ya. Jadi nanti sekolah efektif itu sekolah yang seperti apa? Jadi akan dijadikan percontohan, dijadikan representasi dari suatu kemajuan satuan pendidikan seperti apa ya, nanti dikaitkan dengan hasil AKM-nya, seperti karakternya seperti apa. Kemudian ini yang jadi sasaran siswa, guru, dan kepala sekolah ya. Ini Pak Ibu, ini perkembangan ke depan yang harus kita sikapi dengan positif ya, bahwa asesmen sistem ini berbeda dengan asesmen siswa ya. Jadi sistem ini berarti dalam satuan pendidikan, untuk siswa nanti adalah di dalam kelas ya. Fokus pelaporan untuk perbaikan, peningkatan mutu, bukan untuk komparasi, jadi bukan untuk dibandingkan dengan yang lain, bukan untuk gagah-gagahan ya, bukan show of force ya, tapi betul-betul bisa memotret peningkatan mutu, memotret progress reportnya pembelajaran di satu pendidikan. Asesmen ini itu fokus pada kemampuan mendasar ya, yang guna untuk penerapan luas. Jadi artinya bahwa ini pemetaan ya, pemetaan bahwasanya nanti suatu daerah itu seperti apa pemetaannya itu ya, mana sudah levelnya seperti apa, peserta didiknya, ini akan ada treatment lanjutannya. Kemudian asesmen bagian tidak lepas dari standar ya, teknik kurikulum dan pembelajaran ya. Jadi asesmen ini betul berapa kurikulum diserap dan seberapa pembelajaran efektif ya. Asesmen nanti diharapkan memberikan posiswa dalam lintasan belajar berjangka panjang. Jadi bagaimanapun nanti ini perkembangannya harus betul-betul dapat terpantau ya. Dari antara level 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu seperti apa ya. Dan juga nanti instrumennya, soal-soalnya juga seperti apa yang dikembangkan sehingga betul mengikuti perkembangan siswa ya. Kemudian di sini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan dalam AKM nanti atau asesmen nasional, bahwa untuk siswa kelas 5, 8, 11 jelas ya. Kemudian AKM literasi, numerasi, survei karakter, nanti ketika tadi disampaikan di awal bahwa ketika AKM literasi numerasi ada hasil belajar kognitif, karakter ini hasil belajar sosio emosional ya. Kemudian untuk survei lingkungan adalah guru, kepala sekolah ya, karakteristik input dan proses pembelajaran. Ini akan menjadi perhatian dari pemerintah, karena apakah siswanya betul-betul pembelajarannya efektif, kemudian apakah dia dukung secara perasa juga, atau kondisinya juga kondusif atau efektif kondisinya, sehingga ini memungkinkan siswa bisa belajar secara maksimal ya.
ini juga akan disurvei dalam survei karakter. Kemudian kalau kita lihat AKM nasional ini fungsinya mengevaluasi kualitas sistem pendidikan ya. Jadi tidak lagi mengukur individu ya. Target pengukuran literasi membaca, literasi matematika, pesertanya ini siswa kelas 5, 8, 11 ya. Ini kalau AKM-nya secara nasional ya. Nanti ada bagaimana di kelas seperti apa. Untuk survei karakter ini tidak lain adalah karakter dan survei lingkungan belajar, yaitu fungsinya untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan ya. Sama ya, kualitas pendidikan, kemudian targetnya ini adalah disposisi dan keterampilan sosial emosional etis spiritual siswa, kesejahteraan psikologi siswa dan guru, praktek-praktek pengajaran atau iklim pembelajaran di sekolah seperti apa. Kemudian AKM di kelas adalah memahami hasil belajar individu ya, sama literasi membaca dan matematika pada siswa kelas 2 sampai 12 ini bedanya. AKM kelas ini sudah dilatihkan dari awal ya, nanti dipraktekkan mulai kelas 2 sampai kelas 12 ya. Tapi kalau AKM nasional itu kelas 5, 8, 11 ya. Dari sini menjadi perhatian kita bersama ke depan, guru harus pandai-pandai mengembangkan literasi seperti apa. Ini literasi membaca Bu adalah memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis, mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan negara ini pada konteksnya ya, untuk dapat berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Yang numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika, menyelesaikan masalah sehari-hari, berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ini ada dua hal yang betul-betul akan diukur ya, sehingga ini menggambarkan bahwa secara individu maupun populasi manusia Indonesia ini bisa hidup di era global ya. Ini menjadi perhatian kita bersama. Nah ini Bapak Ibu, kalau nanti dalam soal itu selalu ada stimulus ya, ada konteksnya ya, konteksnya ini seperti apa, stimulus seperti apa ya, bahwa soal AKM ini didesain dengan konteks yang beragam ya, dengan elaborasi tabel, grafik, ilustrasi, terutama jenis stimulus multiple item ya, dengan literasi kontekstual dan informatif. Jadi stimulus apapun digunakan harus edukatif, inspiratif, menarik, keterbukaan. Adapun bentuk soal Ibu, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks. Kompleks ini berarti jawaban benar lebih dari satu, ada menjodohkan, ada isian singkat, ada uraian atau esai ya. Ini adalah bentuk-bentuk soal yang sudah biasa kita lakukan, tapi bagaimana ketajaman dari soal itu bisa mengukur kompetensi siswa yang sebenarnya. Literasi membaca ini adalah kontennya teks informasi dan teks sastra ya. Kemudian di progres kognitifnya menemukan informasi ya, retrieve dan akses ya, akses, kemudian interpretasi dan integrasi ya, evaluasi dan refleksi. Ini ada proses kognitifnya. Konteksnya sama ya, baik dari literasi membaca maupun numerasi. Kalau numerasi kontennya bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar ya. Proses kognitifnya pemahaman aplikasi penalaran ya. Kemudian personal, sosial, budaya sama dengan yang literasi membaca. Nah ini Bapak Ibu, ini kemampuan berpikir dengan konsep, prosedur, fakta ya. Tadi bahwa dalam KD3 itu pengetahuannya, knowledge-nya ini ada 3 dimensi ya. Ada 4 dimensi yang kita gunakan 3 konsep, prosedural, fakta ya. Dan nanti dengan menggunakan matematika ini bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir ya, sesuai dengan levelnya. Kita lihat Ibu ya, di sini perkembangan bagaimana semakin tinggi level kognitifnya, makin bisa membuat keputusannya lebih kompleks ya. Kalau kita lihat dari cerita ini ya, 50 plus 25 ini dikembangkan, diimplementasikan dalam konteks sehari-hari ya. Contoh di sini, petani A memanen 50 butir jeruk, sedangkan petani B memanen 25 butir jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Nah, ini kan suatu pengembangan ya, cara berpikir, dan tidak hanya bicara angka, tapi bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari.
Ini yang pertama. Yang kedua, dikembangkan lebih kompleks lagi. Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 plus 25. Namun ia salah memencet angka 25 menjadi 35. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang seharusnya? Nah, di sini tidak hanya menjumlah, tapi bagaimana dia yang salah pencet tadi 25 menjadi 35. Apa harus dilakukan? Nah, keputusan melakukan misalkan mengurangi 35 dengan 25, misalnya, ini adalah satu keputusan ya. Ini walaupun sederhana tapi sudah memerlukan berpikir analitis ya. Nah, berikutnya dikembangkan lebih kompleks lagi. Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 50 dan 25. Tetapi tombol 5 pada kalkulator Badu rusak. Bilangan apa sajakah yang dapat digunakan Badu untuk memperoleh hasil yang sama dengan 50 plus 25. Nah, ini jadi untuk mendapatkan angka 5 itu seperti apa, sehingga ini mencari kelipatan 5 apa saja. Ini kan satu berpikir yang lebih kompleks ya, tidak hanya mencari angka, mengurangi, menjumlahkan, tapi kelipatannya berarti ada pembagian sebagainya ya. Ini seperti apa. Kemudian yang lebih tinggi lagi, Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 50 plus 25, tapi tombol 5 pada kalkulator Badu rusak. Badu bermaksud minjam kalkulator Ali. Ali mengatakan bahwa Badu tetap dapat menggunakan kalkulator yang rusak miliknya. Apakah Ali benar? Jelaskan. Nah, ini bahwa di sini akan selain berpikir kemungkinan bisa tidaknya, juga harus membuat keputusan ya. Nah, keputusan ini adalah keputusan tindakan yang harus dilakukan setelah dia memiliki pertimbangan-pertimbangan. Ini contoh perkembangan. Ini kalau di SD misalnya itu dari level 1, 2, 3 dan seterusnya, ini sangat bagus ketika guru melatihkan di kelas ya, bahwa perkembangan soalnya seperti apa, jika ini berjenjang dan makin tinggi level kognitifnya makin kompleks dan makin kompleks juga tindakannya. Ini sebagai contoh gambaran ilustrasi yang harus Bapak Ibu lakukan ketika mengembangkan soal. Untuk soal anak kelas 2 seperti apa, kelas 3 seperti apa, kelas 4 seperti apa, ini harus disesuaikan dengan tingkat penalarnya. Jadi yang paling tahu adalah guru di kelasnya masing-masing. Contoh Ibu, pengetahuan tentang konsep, fakta, dan prosedur matematika ya. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar ya? Nah, ini Bapak Ibu, dari soal semacam ini, ternyata di Indonesia ini 3 dari 10 siswa tidak memahami konsep presentasi ya. Presentasi ini sulit dipahami. Contoh ini 80 dari 200 lebih besar daripada 180 ya. Ini kan beda masalah tersendiri ya. Ternyata ini banyak sekali rasionya ya. Dari 10 berarti hanya 7 yang ini, dari 3 dari 10 siswa tidak memahami ya. Nah, tidak memahami, berarti dia ini yang betul adalah 7 ya. Jadi ini masih banyak kesalahan. Nah, kemudian yang lain Bapak Ibu, kita lihat ya, ini juga menjadi perhatian kita semua, mengaplikasikan konsep dalam masalah rutin dan familiar ya. Sebuah toko buku berikan potongan harga 20% dari harga buku ya, dengan pecahan manakah yang harga dikurangi. Ini pecahan-pecahan juga kadang sulit ya, 20% itu berapa ya? Nah, ternyata tidak mudah bagi kita juga, bagi anak-anak. Ternyata siswa Indonesia 34% yang ya benar ya. Malaysia 57, Singapura 91, internasional rata-rata di OECD ya. OECD itu negara-negara yang maju dalam kelompok OECD itu 52,7. Indonesia ini masuk di bawah rata-rata jauh ya. Padahal kalau 20 per 100 1/5 ya. Harusnya ini mudah, tapi karena diaplikasikan, dibuat cerita itu menjadi samar ya. Ini perlu dilatih oleh kita sehingga anak-anak menjadi mudah. Untuk literasi baca Bapak Ibu, menurut PISA ini ada 3 aspek ya. Yang pertama, kemampuan mengungkap kembali informasi ya. Retrieving dan information ya, mengembangkan interpretasi, Doppling and interpretation ya, merefleksikan dan mengevaluasi teks ya. Ada 3 hal ini dalam literasi membaca. Kita coba Ibu. Ini misalnya tentang komodo ya. Apakah kamu komodo ya? Apakah kamu tahu komodo? Komodo salah satu hewan yang sangat besar.
Dia tinggal di Pulau Komodo. Pulau Komodo ada di Indonesia. Komodo mempunyai gigi yang panjang. Panjang gigi Komodo lebih kurang 2,5 cm. Jumlah gigi Komodo ada sekitar 60 buah. Lidah Komodo juga panjang dan bercabang. Fungsi lidah Komodo untuk mencium bau mangga. Komodo dikenal sebagai kadal yang paling besar di bumi. Itu karena berat badan Komodo bisa sampai 200 kg. Menurut Bapak Ibu, ini pertanyaannya ya, berapa panjang gigi Komodo? Menurut Bapak Ibu, berapa panjang gigi Komodo, Bapak Ibu? Ada bisa bantu? Halo? Berapa panjang gigi Komodo? Ada bisa bantu? Ayo, ya, langsung aja. Ini nih soal level 1 nih. Komodo panjangnya ya Pak? Ya, berapa? Panjang 2,5 meter? 2,5 meter atau sentimeter? Mana ini? Sentimeter Pak, sentimeter. Ya. Oke, ya. 100 Bunda. Siapa ini yang ngomong ini? Bu Harti Pak dari Luwuk Banggai. Oh ya, ini Bapak Ibu ya. Terima kasih, luar biasa. Bagus sajanya. Ini level 1 untuk kelas 1 dan kelas 2. Kontennya adalah teks informasi, konteksnya saintifik, kompetensi menemukan informasi ya. Cukup kompetensi mengakses, mencari informasi dalam teks, rinciannya menemukan informasi dan seterusnya. Bentuk soal adalah jawaban singkat ya Bu ya. Jadi jawabannya apa tadi? 5 cm. Ya ini ya. Betul Bapak Ibu ya. Jadi kalau nilainya betul, jawabnya 2,5 cm, ini kodenya 1 ya. Dari dalam soal bisa itu ya. Kalau tidak ada nilai, kodenya 0. Kalau jawabnya kok tidak dijawab, berarti kode 9 ya. Jadi ini jadi betul sekali. Jadi ini ada level 1 karena cocok untuk kelas 1 dan kelas 2 ya. Bapak Ibu bisa lagi ya, kita coba. Ini yang berikutnya dengan teks yang sama, dengan stimulus yang sama, dengan konteks yang sama. Bacaan itu menceritakan tentang apa, Bapak Ibu? A, di sini gambaran komodo. B, jenis-jenis komodo. C, pula komodo yang indah. Kira-kira mana yang betul? Mana betul, Bapak Ibu? Gambaran komodo. Gambaran komodo. Komodo. Yakin? Yakin Pak? Yakin ya. Oke, kita lihat ya. Bapak Ibu, ini soal yang kedua dari komodo. Ini jenjangnya, ini level 1 kelas 1 sudah sama ya. Konten teks informasi saintifik memahami ya. Ini adalah untuk memahami. Kemudian cukup kompetensi memahami teks secara apa ini? Kita lihat ya. Nah, secara literal ya. Kemudian rincian kompetensi mengidentifikasi ya. Bentuk soal pilihan ganda. Kita lihat ya Bu. Di sini ya, betul gambaran komodo ya. Anda 100 ya Bunda ya. Jawabannya betul. Kalau kode 0 jika jawabannya lain atau salah, jika kosong kode 9 ya. Kira-kira semacam ini bisa kan dilatih ke anak-anak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Sekarang konteksnya adalah kue tradisional Indonesia ya. Mungkin saya baca dulu ya. Kelapa, di sini kelapa, gula, nira, dan aneka beras sering digunakan untuk membuat kue tradisional. Sehingga banyak kue Indonesia yang memiliki rasa sama meskipun namanya berbeda. Contohnya adalah kue klepon yang berbentuk bola, terbuat dari tepung beras, ketan, dan gula merah. Di Jawa kue tersebut disebut klepon, sementara di Sumatera dan Sulawesi disebut dengan onde-onde. Betul Pak Ibu ya? Onde-onde di sana ya? Ya betul, Sulawesi onde-onde. Nah, sini klepon. Keropok yang terbuat dari beras kering dan dilumuri gula nira ya disebut dengan intip di Solo ya. Sementara di Minang disebut dengan batia. Betul Minang? Batia ya. Ini ada gambarnya Pak Ibu. Ada klepon, ada intip, dan batia, dan yang lain ya. Walaupun terbuat dari bahan yang sama, cara masak yang berbeda akan menghasilkan rasa yang berbeda pula. Contoh kue itu adalah serabi dan putu. Kedua kue tersebut dari campuran tepung beras, santan kelapa, dan gula merah.
bedanya serabi dibuat dengan cara dipanggang, sementara putu dikukus. Bentuk yang dihasilkan kedua kue bot juga berbeda. Pertanyaannya, apa bahan yang sering digunakan untuk membuat kue tradisional Indonesia tersebut? Kira-kira apa bahan yang banyak digunakan? Beras ketan. Beras Kelapa, gula nira, kelapa, gula nira, dan aneka beras. beras. Ada yang lain? Yakin? Yakin. Yakin. Berani dibuka? Berani. Nah ini ya. Ini untuk level 2 Ibu, kelas 3 dan kelas 4 ya. Kontennya teks informasi, konteks sosial budaya, karena adalah tentang budaya ya. Kompetensi menemukan informasi ya. Subkompetensi mengakses dan mencari informasi dalam teks. Rincian kompetensinya menemukan informasi tersurat ya. Kemudian di sini bentuk soal nggak bisa singkat. Kira-kira apa jawabannya? Ya itu kelapa, gula nira, dan Aneka beras. Di kalimat keberapa itu? Pertama. Pertama ya, ini ada kata kunci sering digunakan ya. Ini kalau betul kode 1, kalau salah jawabannya berbeda, kode 0, kosong, kode 9 ya. Ya, oke ya, secara tidak terlalu sulit ya kalau semacam ini Bapak ya. Ini dengan teks yang sama. Ini pertanyaannya, apa nama kue yang terbuat dari tepung beras ketan dan apa Ya, apa itu? Onde-onde, klepon. Onde-onde, kebatia, klepon, yang mana betul? Ya, onde-onde. Onde-onde saja. Tiga-tiganya betul. Cili. Yang mana ini ada Ya, onde-onde. Onde-onde. Ya. Onde-onde saja. Jadi lapar Pak, jadi lapar Pak. Ondel-ondel. Berani dibuka? Teng teng teng. Berani dibuka? Kalau orang Sulawesi jawab onde-onde Pak. Kalau orang Jawa telepon. Makanya kita Sulawesi onde-onde Pak. Mana betul? Onde-onde apa klepon atau Ya, onde-onde sama klepon betul dua-duanya. Masa betul kedua-duanya? Apa ada betul kedua-duanya? Ada nggak? Klepon. Klepon apa onde-onde? Onde-onde. Ya, ya kita lihat ya, Bu ya. Pokoknya Ya, Jawabannya sesuai dengan kondisi ini Pak. Orang Sulawesi jawab onde-onde. saya wilayah Pak. Kelas 3, kelas 4 ya. Ini ada kontennya teks informasi, sosial budaya tadi sama ya. Menemukan informasi sama, kompetensi mengakses dan mencari informasi sama ya. Ini bentuk pilihan ganda kompleks ya. Bapak Ibu, mengapa disebut pilihan ganda kompleks? Kira-kira mengapa? Tadi di awal sudah tak sebutkan ya. Pilihannya lebih dari satu. Pilihannya lebih dari satu. Pilihannya lebih dari pilihan yang Satu. mana? Onde-onde, klepon. Onde, Yang klepon. lebih dari satu itu apanya? Jawaban yang benar apa yang salah? Jawaban yang betul. Yang benar. Yang betul lebih dari satu. Satu. Apa boleh Bung, semacam itu? Boleh nggak menurut kaidah bentuk soal itu? Betul lebih dari 21, betul? Boleh? Boleh. Boleh. Yang membolehkan siapa? Yang boleh kan pertanyaannya. Kita Yang membolehkan. Jawabannya ada dua. Iya. adalah onde-onde dan apa? Klepon. Klepon. Aduh dapat 100 lagi. Sudah banyak tabungan. Saya sudah 200. 100. Pokoknya Pak Muli saya minta 200. Kan ganda biasa dan ganda kompleks ini. Yang ganda kompleks. Oh iya, pilihan ganda yang Ganda kompleks. Bila mana disebut pilihan ganda kompleks Bapak Ibu? Bila jawaban yang betul lebih dari satu. Ya, inilah bentuk AKM yang dikembangkan ya. Tidak pernah kan bahas soal semacam ini? Belum. Kalau 1, 2, 3 benar sudah biasa ya. Iya. Nah, oke, sekarang nanti ini kembangkan. Terus nilainya kalau benar kodenya apa? 1 ya. Kalau tidak ada nilai, kalau itu jawaban salah kodenya 0 ya. Kemudian ini Bapak Ibu kalau kosong berarti apa? Jawabannya kodenya 9 kalau kosong ya. Oke.
Nah, sekali lagi, sekarang sepeda motor ya. Saya baca dulu ya, nanti saya bisa terbantu ya. Pernahkah kamu terbangun dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres? Ya? Itulah persis dengan yang saya rasakan pada satu hari. Saya duduk di tempat tidur, tidak berapa lama kemudian saya membuka tirai jendela. Cuaca hari itu buruk sekali, hujan turun sangat deras. Kemudian saya melihat ke arah halaman rumah. Aduh, ternyata benar, itu dia sepeda motor saya. Kondisinya dalam keadaan rusak berat seperti keadaan tadi malam. Dan kaki saya mulai terasa sakit. Ya. Gunakan cerita sepeda motor di atas untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Sesuatu telah terjadi pada orang dalam cerita di atas. Malam sebelumnya. Apakah peristiwa itu? A. Jawabannya D. Cuaca buruk telah merusak sepeda motor. Cuaca buruk telah menyebabkan dia tidak jadi keluar rumah. C. Orang itu telah membeli sepeda motor baru. D. Orang itu telah mengalami kecelakaan sepeda motor. Mana jawaban yang benar? Jawabannya D. D. Orang itu telah mengalami kecelakaan sepeda motor. Dari mana kata itu diambil? Karena di akhir teksnya ada dan kaki saya mulai terasa sakit. Berarti ini akibat dari kecelakaan. Belum tentu dah. Bukan karena Sudah kita dibuktikan. Itu ya. Bukan kecepet itu ya. Itu saja ini. Iya. Saat itu ya. Nah ini menghubung-hubungkan berarti Pak Ibu ya. Iya. Ya, ada yang lain monggo. Silakan, ada yang lain. Halo. Karena tidak ada hubungan antara cuaca buruk dengan kaki sakit, Pak. Kecuali ada B. Kan kalau sudah pilihan D, saya B saja B. Mana yang betul? Antara mana dan mana? D. Pilihannya D, Pak, kalau saya. Ya, D yang benar, D. Karena cuaca buruk itu tidak pengaruh ke kaki yang mulai sakit, Pak, kecuali orang yang mengalami Ada Bu Arlina kalau asam urat. Ya, jadi asam urat. Ya, tidak sampai ke situ pikirannya anak-anak. Asam urat atau kram ya. Anak-anak ngerti kram juga ya, kram, asam urat atau nah ya. Oke ya, kita buka Ibu ya. Berani buka. Dan ini sudah level 3 ya, kelas 5 dan 6. Kontennya ada kontennya teks sastra ya. Jadi ini kan cerita ya, yang ini bisa dihubung-hubungkan ya, dikembangkan ya. Kemudian konteks personal, karena ini adalah seorang itu yang sakit tadi ya. Kompetensi memahami ya. Subkompetensi menyusun inferensi, membuat koneksi ya, ini membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal interpretasi ya. Interpretasi dan perasaan dan sifat tokoh dan seterusnya. Bentuk pilihan ganda. Ini ganda biasa apa ganda kompleks Pak Ibu? Pilihan ganda biasa. Ganda biasa. Kita lihat ya, yang benar tadi apa? Yang D ya. D. Benar yang D. Cek, oh ya D ya. Jadi telah mengalami kecelakaan motor, luar biasa ya. Interpretasi. Tepuk tangan dulu ya. Ya. 300. Ya. Berapa ratus tadi? Ya, kirim ke Gorontalo Pak Muhlis. Oke, luar biasa, ternyata hebat-hebat Bapak Ibu ini ya. Oke, kita cek lagi. Nah ini tentang menggosok gigi. Ya, saya baca dulu ya. Halo. Siapa? Apakah dengan menggosok gigi semakin lama makin keras gigi kita akan semakin bersih? Peneliti dari Inggris menjawab tidak. Mereka sudah mencoba berbagai alternatif dan akhirnya menemukan cara yang sempurna untuk menggosok gigi. Cukup menggosok gigi selama 2 menit tanpa harus menggosok dengan keras. Akan memberikan hasil terbaik. Menggosok terlalu keras akan membahayakan email gigi dan gusi kita tanpa melepas sisa makanan dan plak yang menempel di gigi kita. Bente Hansen, seorang pakar di bidang menggosok gigi, mengatakan bahwa cara paling buruk untuk memegang sikat gigi adalah seperti kita memegang pulpen. Dimulai dari satu sudut dan gosok seluruh barisan gigi. Jangan lupa menggosok lidah. Pada lidah biasanya
kandung banyak bakteri yang dapat menyebabkan bau mulut. Menggosok gigi adalah artikel yang diambil dari majalah Norwegia. Gunakan bacaan menggosok gigi untuk menjawab pertanyaan berikut. Artikel ini menceritakan tentang apa? Cara terbaik untuk menggosok gigi. Cara terbaik gigi. Ya, Jenis sikat gigi yang terbaik untuk digunakan. Pentingnya gigi yang sehat, perbedaan cara menggosok gigi. Mana betul? Terbaik untuk menggosok gigi. Yakin A? Saya D. D. Perbedaan cara menggosok gigi. Mana yang perbedaan cara menggosok Cara gigi? terbaik. Nah. Ayo yang mana? Silakan. Ada Cara terbaik untuk menggosok gigi. cara terbaik menggosok gigi berarti yang A. cara terbaik. Bu Husnia yang mana Bu Husnia? Saya pilih A, Pak. Cara terbaik untuk menggosok gigi. Ini Yakin? bicara tentang prosedur, ya. Yakin? Yakin. Oke, kita lihat ya Bu ya. Deng. Nah, ini sudah level 4 ya, kelas 78. Kelas 78 tuh jenjang apa ini ya? 78 SMP. Apa? SMP ya? SMP. Konteksnya adalah teks materi, konteks saintifik, kompetensi memahami. Prosedur, ya. Inferensi, membuat koneksi, prediksi, dan seterusnya. Wah, ini pilihan ganda. Mana betul tadi? A. Yang A. Yakin? Yakin. Salah kok rombongan itu gimana toh? Emang janjian ya nih salah kok rombongan. Yakin A? Yakin, Pak. Tidak mau digeser? Kalau Bunda Hartiali tadi bilang D. Saya D, Pak. Kan kita menyuruh memilih. Oh iya. A dan D. Yang mana? Yang A saja A. atau D? A. Yakin? Iya. Kita Yakin, buka. Pak, A. Dan. Prosedur menggosok gigi. Oke, kita lihat apa ya? Ya, cara terbaik menggosok gigi ya. Jadi Wow. Oh, 100 Ya, abang nilai saya- nol saya. Kan ini dimulai dari satu sudut dan gosok seluruh barisan gigi. layak untuk bisa ini ya. Dapat bisa nanti ya. Minta Pak Muklis. Amin, insya Allah. Sudah berapa ratus? Menerima, Pak. Ya. Iya, sekali lagi. Ya ini bertelekomunikasi ya. Ini Bapak Ibu silakan dicermati betul ya. Bertelekomunikasi yang pertama cara masa depan. Ya ini oleh Molly ya. Coba bayangkan bagaimana enaknya kalau kita bisa bertelekomunikasi dengan tempat bekerja menggunakan jalan raya elektronik ya. Dengan semua pekerjaan dilakukan di komputer atau melalui telepon. Tidak perlu lagi berdesak-desakan di dalam bis atau kereta api atau membuang waktu berjam-jam di jalan dari dan ke tempat kerja. Kamu bisa bekerja dimanapun kamu mau mencoba. Bayangkan semua kesempatan kerja yang dapat terbuka dengan cara ini ya. Yang pertama ya. Kemudian oleh yang lain ya, ini kehancuran sedang dalam proses ya. Ini oleh Richard ya. Kemudian di sini memperpendek ya waktu berkendaraan dan mengurangi penggunaan bahan bakar jelas adalah suatu ide yang bagus. Tetapi ide itu seharusnya sertai dengan peningkatan transportasi umum atau dan menjamin bahwa tempat bekerja terletak dekat dengan tempat tinggal pekerja. Ide yang ambisius bahwa bertelekomunikasi seharusnya merupakan bagian dari cara hidup setiap orang, hanya akan menjadikan kita makin lama makin asik dengan diri sendiri. Apakah kita benar-benar menginginkan perasaan kita sebagai bagian dari masyarakat menjadi hancur lebih jauh? Nah ini. Kemudian bertelekomunikasi adalah istilah yang diciptakan oleh Jack Nellis pada awal tahun 70-an untuk mendefinisikan situasi di mana pekerja bekerja di depan komputer jauh dari kantor pusat, misalnya di rumah, dan mengirimkan data dan dokumen ke kantor pusat melalui saluran telepon. Gunakan bertelekomunikasi di atas untuk menjawab pertanyaan berikut. Hubungan antara masa depan dan kehancuran sedang dalam proses. Mana yang betul? Ya, apakah A, menggunakan argumen yang berbeda untuk mencapai kesimpulan umum yang sama? B, mereka ditulis dengan gaya yang sama tetapi tentang topik yang sama sekali berbeda.
Mereka yang C, mereka mengutarakan pandangan umum yang sama tetapi mencapai kesimpulan yang berbeda. Mereka mengutarakan pandangan yang berlawanan mengenai topik yang sama. Kira-kira mana yang mewakili dari dua cerita itu tadi? Apakah A, B, C, D? Silakan Pak Ibu. Halo. Aku D, saya D. Yang mana? Delta. Yang apa, yang B, yang C, yang D? D. Mengutarakan pandangan yang berlawanan mengenai topik yang sama. mengenai topik yang sama Lawan topik sama. tentang bertelekomunikasi. D. Yang lain? Selain D ada? Halo. Bu Erlina. Ini Pak Gusna Sudirna ya, D. Wah, Pak Gusna. Ya, silakan yang lain. Ayo. Bu Arti, apa jawabannya? Saya sudah jawab tadi Pak. D, saya D. D aja ya, nggak ada yang lain? Ya. Oh, ada yang lain? Selain D ada nggak ini? Topiknya sama tentang bertelekomunikasi. Oke, Bu Anis, Sorupa juga D. Yang lain, silakan, monggo. Ya, apa A? Oh, A. Mereka menggunakan argumen yang berbeda untuk mencapai kesimpulan umum yang sama. Antara yang A dan D nih. Mana betul? Kebalikan mungkin. Yang apa, yang D? Dicek lagi, dicermati lagi. Apa yang dibicarakan? Ya. Tentang bertelekomunikasi. 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 Ya. Sama ya, cuma yang satu untuk di acara ke depan ya, yang satu adalah dampaknya itu kehancuran ya. Mana betul kira-kira? Yang A apa yang Ya. D? Saya pilihnya apa? Saya yang A. saya D. Bu Erlina A. Yang lain? D. Saya D, Pak. Yang D. Yakin nggak berubah? Yakin aja, Pak. Oke, kita lihat ya. Berani dibuka? Siap. Dan C, ya? ini soal ini jenjangnya levelnya level 5 Bapak Ibu ya. Level 5 kelas 9 10. SMA ini. Teks ya, SMA berarti SMP ya. kelas 3 sama SMP dan SMA ya. SMA. SMP Ini kelas 3 dan SMA kelas 1. saya memahami ya. Ini adalah pilihan ganda. Berarti Bapak Ibu hanya milih satu saja. Kita tadi mengerucut A dan D. Mana betul kira-kira? A. Yang A. Yakin A. Bu Erlina A. Kalau Tidak A, saya yakin. Ya. Bu Arti ini? Bu Arti? Saya D, Pak. D. Aduh, gagal dapat hadiah ini kan. Berarti dibuka? Siap. Ani, Pak. Nah, Bu Mira D. Saya Bismillah. Banyak pilihan yang D nih ya. Jangan rombongan yang salah loh ya. Rombongan salah ini. Kita lihat jawabnya D. Ya. Mereka mengutarakan pandangan yang apa? Yang berbeda dengan topik yang sama. Alhamdulillah. 100. Tangan yang ya. 100 Pak Muhlis. Luar biasa. Oke ya. Nah, ini yang terakhir. Demokrasi di Athena. Perlu dibaca sendiri nih. No, belum, Pak. Oke, saya bantu ya. Thucydides, ya, baca gimana? Thucydides ya, adalah seorang sejarawan dan anggota militer hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani kuno. Dia lahir di Athena selama perang Peloponnesia ini antara Athena dan Sparta. Dia mengepalai sebuah armada yang mempunyai misi untuk melindungi kota Amphipolis di Traja atau Thrace. Dia tinggal untuk mencapai kota pada waktunya. Kota itu jauh ke tangan Brasidas, Jenderal Sparman, yang memaksa Thucydides ke pengasingan selama 20 tahun. Hal ini memberi dia kesempatan untuk mengumpulkan informasi yang rinci dari kedua pihak yang berperang dan kemungkinan untuk melakukan penelitian untuk karyanya sejarah perang Peloponnesia. Thucydides dianggap sebagai salah seorang sejarawan besar zaman dulu. Dia memfokuskan perhatiannya lebih kepada sebab alami dan tingkah laku individu daripada
nasib atau kehendak Tuhan untuk menjelaskan perubahan sejarah. Dalam karyanya, fakta-fakta tidak disajikan hanya sebatas catatan, tapi disajikan sebagai upaya untuk menemukan alasan yang menyebabkan seorang pelaku sejarah bertindak sebagaimana yang mereka lakukan. Penekanan Thucydides pada perilaku individual kadang-kadang menyebabkan dia memperkenalkan sebagai pidato khayalan. Semuanya ini membantu dia menjaga motivasi para pelaku sejarah. Pertanyaan, kenapa Thucydides dipaksa ke pengasingan? Ya, jawabannya A. Saya jawab C. C. Dia mengumpulkan informasi Jawabannya A. dari yang berperang. A. Dia tidak berhasil mencapai kemenangan untuk orang Athena di Amphipolis. Saya C, Pak. C. Ya, A dan C. Mana yang betul ini? Ya. A. Ayo, Dia mengumpulkan informasi dari dua pihak yang berperang. kita pilih apa? Saya pilih A. Pilih C ya, bukan C. Yang lain Saya monggo. C, Ibu Harti, Pak. Herlina A, Pak. Herlina A. Lina A. Warti apa Warti? Warti Ibu Harti C. C. Lina A, Warti C. Yang lain monggo. Ayo silakan. Apakah dia tidak berhasil mencapai kemenangan untuk orang Athena? Ataukah dia mengambil alih armada di Amphipolis? Atau dia mengumpulkan informasi dari dua pihak yang berperang? Atau dia meninggalkan Athena untuk berperang di pihak Spartan? Ayo, mana betul? Halo? Ada orang? Ada. Mana C. betul? Ini C. Husna pilih C. Wah, ya. Herlina A, Pak. Herlina A. Hari A. Bu Harti Halis C. Mana suaranya? Ibu Harti. Ada, siap. C saya, Pak. C. C. Banis A. Kang Suratman A. Ayo apa lagi? Banis A, Suratman A. Yang A mengalir banyak ini. Yang D gimana? Nggak pindah yang C nih. Saya C, Pak. Nah, Tetap pada pendirian. Banyak A ini ya. Dia tidak berhasil mencapai kemenangan untuk orang Athena ya. Ini ya. Oke, Kang Suratman A. Wah. Ayo yang A ini makin banyak, yang C nggak pindah ke A nih. Iya, saya C sendiri biar saja, Pak. Oh. Yakin, Malu pindah. yakin. Yakin. Berani dibuka. Nggak dipindah, Pak. C. Ya, siapa dibuka? Atau buka sendiri. Bisa, Pak. Buka sendiri bagaimana, Pak? Pak Slamet C. Wow, Pak Slamet ini. Ada teman. C ini. Ampun. Kita lihat ini level 6 ya. Pas 11 dan 12. Pak Marco Polo C. Wah, banyak C nih. Konten teks informasi sel budaya, menemukan informasi, subkompetensi akses dan mencari informasi dalam teks, menemukan informasi tersurat ya. Kemudian di sini pilihan ganda. Anak yang betul? Buka aja, Pak. Kok disuruh buka? Katanya saya buka sendiri. A. Siap dibuka? Siap. Siap. Deng deng deng. Jawabannya A. Oh, salah. Jadi tidak berhasil mencapai kemenangan orang Athena di Amphipolis ya. Sehingga jawabannya adalah A. Ini sudah tingkat tinggi ya, ternyata juga tingkat kesalahannya juga tinggi. Nah itu Pak Ibu, Iya. sekedar Sama Ibu Arina. model-model soal yang akan digunakan dalam AKM ya. Silakan saya kembalikan ke Pak Muklis ya. Terima kasih banyak Pak, sangat menarik materinya. Bapak Ibu peserta, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Marzuki untuk raise hand, ataukah menuliskan di kolom chat.